Saudara, bisnis besar tes PCR. Saya mendapatkan informasi ada keuntungan sekitar 10 triliun rupiah lebih dalam 1 tahun terakhir. Artinya setiap bulan hampir 1 triliun rupiah selama pandemi untung dari tes ini. Bukanlah bisnis biasa, tapi sebaliknya luar biasa. Pertanyaannya, mengapa baru terbongkar sekarang? Ada apa di baliknya? Saudara, saya Aiman Wicaksono, ikuti saya dalam siapa untung besar di balik tes PCR. Ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300.000. Tempo artinya menyimpulkan bahwa tes PCR adalah bisnis besar, untungnya besar, dan terafiliasi dengan dalam tanda kutip orang dalam. Iya, bahwa bisnis besar ini dimiliki juga oleh orang-orang di sekitar Presiden Jokowi. Kekuasaan. Kekuasaan. Dan orang-orang yang juga mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan. Jangan lupa bahwa ada satu fakta lain. Kenapa kemudian didorong supaya tes PCR ini bisa masif? Ternyata informasi yang kami dapatkan, reagen yang mereka miliki itu akan kadaluarsa pada akhir tahun ini atau pada awal tahun depan. Berapa sih Pak harga PCR yang sesungguhnya? PCR itu kan satu alat mekanisme untuk pemeriksaan COVID ya saat ini. Komponennya itu ada mesinnya, ya, ada reagennya. Kalau reagen di PCR harganya puluhan ribu tuh. Betul, bahkan Untuk sampai satu. ada yang ratus ribu juga. Baik, jadi kalau seandainya kita bicara satu saja untuk PCR, harusnya nggak nyampe 100 ribu pun bisa, harusnya. Mau dibuat 10.000 juga bisa. PCR. Bisa. Saudara, ada dua pertanyaan paling dasar terkait dengan gonjang-ganjing soal tes PCR ini. Yang pertama, berapa sih harga sesungguhnya? Yang kedua, siapa yang paling diuntungkan dari tes PCR yang kabarnya ada keuntungan 10 triliun rupiah selama pandemi ini? Ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300.000. Perusahaan-perusahaan yang membuka PCR itu ternyata berafiliasi atau dipunyai oleh para petinggi atau pejabat dan politikus di Indonesia. Presiden minta harga tes PCR dikorting. Pangkal soalnya adalah instruksi Mendagri nomor 53 tahun 2021. Dalam keputusan yang diumumkan akhir Oktober 2021, penumpang pesawat yang semula cukup berbekal sertifikat vaksin dan hasil negatif tes antigen, kini harus lolos pula tes PCR. Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir. Keputusan yang tuai pertanyaan, mengapa? Permasalahan tentang PCR ini, masyarakat kembali lagi menjadi tidak percaya dengan berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Kita mau minta mereka untuk melakukan tes bagi suspek, kemudian kontak erat, juga pelaku perjalanan luar negeri, jadi terkesan seolah-olah ini bisnis. Padahal itu prosedur standar yang harus dilakukan. Tudingan ada permainan bisnis dalam tes PCR pun akhirnya mencuat. Konglomerat, politikus, hingga pejabat negara dituding ikut cari untung dari bisnis sodok hidung. Dalam sejumlah temuan kami, perusahaan-perusahaan yang membuka PCR itu ternyata berafiliasi atau dipunyai oleh para petinggi atau pejabat dan politikus di Indonesia. Disebut raup cuan alias untung besar.